Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Fitria MKom. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih dan tak lupa kepada teman-teman yang semoga selalu diberikan kelancaran dalam menimba ilmu. Baiklah, untuk tugas laporan akhir yang telah diberikan dosen kepada kami, di sini kami memutuskan untuk membuat laporan mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan laptop terbaik menggunakan metode SAW. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Huda Mutamam, kemudian Muhammad Afan Adi Saputra, saya sendiri, kemudian Niken Hesti Damayanti. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang di sini adalah mengenai perkembangan teknologi informasi menjadikan laptop sebagai perangkat utama yang digunakan mahasiswa dalam menunjang berbagai aktivitas akademik. Banyaknya pilihan laptop dengan merek, spesifikasi, dan harga yang beragam seringkali menyulitkan mahasiswa dalam menentukan laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan anggaran. Kurangnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis menyebabkan proses pemilihan laptop cenderung bersifat subjektif dan berpotensi tidak tepat sasaran. Kesalahan dalam memilih laptop dapat berdampak pada performa perangkat yang tidak optimal serta pemborosan daya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan SPK dengan metode Simple Adaptive Weighting SAW untuk membantu memberikan rekomendasi laptop terbaik secara objektif dan sistematis. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan SPK untuk merekomendasikan laptop terbaik bagi mahasiswa? Bagaimana proses menentukan kriteria dan alternatif laptop dalam SPK menggunakan metode SAW? Bagaimana hasil rekomendasi dan perankingan laptop yang dihasilkan oleh metode SAW? Tujuan penelitian: membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhan akademik berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara objektif dan sistematis. Memberikan rekomendasi pilihan laptop terbaik bagi mahasiswa melalui simulasi perhitungan simple pendukung keputusan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi laptop terbaik berdasarkan kriteria. Nah, di sini kami kriterianya mengambil 4, yaitu berdasarkan harga, prosesor, kapasitas RAM, dan media penyimpanan secara objektif dan sistematis. Metode penelitian. Nah, adapun metode penelitian ini yaitu menggunakan metode sistem pendukung keputusan SPK dengan pendekatan Simple Adaptive Weighting untuk menentukan rekomendasi laptop terbaik bagi mahasiswa. Metodologi penelitian disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, penentuan kriteria dan bobot, penyusunan alternatif, perhitungan metode SAW, serta analisis hasil dan penelitian kesimpulan. Tahap metodologi penelitian yang pertama, pengumpulan data. Data itu diperoleh dari studi literatur, kemudian observasi secara tidak langsung, dan pengumpulan data spesifikasi laptop yang meliputi harga, prosesor, kapasitas RAM, dan media penyimpanan. Yang kedua adalah penentuan kriteria dan bobot. Kriteria yang digunakan terdiri dari harga sebagai kriteria biaya cost, serta prosesor dan RAM dan media penyimpanan sebagai kriteria keuntungan benefit. Setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Ketiga, penentuan alternatif. Alternatif berupa beberapa merek dan tipe laptop yang dijadikan objek penelitian dan akan dibandingkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keempat, perhitungan metode SAW. Proses perhitungan dilakukan melalui penyusunan matriks keputusan, normalisasi nilai sesuai jenis kriteria, dan perhitungan nilai preferensi untuk setiap alternatif. 5. Analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil perhitungan nilai preferensi digunakan untuk menentukan peringkat laptop terbaik, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dan rekomendasi. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Huda Mutamam. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian. Dalam penelitian ini, penilaian pemilihan laptop terbaik
dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Kriteria tersebut terdiri dari harga sebagai kriteria biaya, cost, serta prosesor, kapasitas RAM, dan media penyimpanan sebagai kriteria keuntungan, benefit. Di sini sudah ada tabel jenis kriteria. Jadi keterangan dari tabel di sini, D1 cost, semakin murah harga laptop semakin baik. Kemudian D2 benefit, semakin tinggi spesifikasi prosesor semakin baik. Kemudian D3 benefit, semakin besar kapasitas RAM semakin baik. Kemudian D4 benefit, semakin besar kapasitas penyimpanan semakin baik. Kemudian ada alternatif laptop. Alternatif dalam penelitian ini berupa sejumlah laptop yang dipilih berdasarkan ketersediaan data, spesifikasi, dan kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk selanjutnya diproses menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Jadi di sini ada tabel alternatif laptop. A1 menunjukkan alternatif dari Lenovo IdeaPad Slim 314. Kemudian A2 itu menunjukkan alternatif Asus VivoBook Go 14 sampai seterusnya. Kemudian ada bobot kriteria. Setiap kriteria dalam penelitian ini diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap pemilihan laptop terbaik bagi mahasiswa. Penentuan bobot bertujuan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing kriteria dalam proses perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting SAW. Jadi di sini sudah ada tabel kriteria dan bobot. Ini kriteria harga, yaitu bobotnya 0,30. Kemudian prosesor, bobotnya yaitu 0,30. Kapasitas RAM, bobotnya yaitu 0,20. Kemudian media penyimpanan, bobotnya yaitu 0,20. Jadi total yaitu 1,00. Lanjut, di sini ada matriks keputusan. Pada penelitian ini, matriks keputusan disusun berdasarkan 4 kriteria, yaitu harga, prosesor, kapasitas RAM, dan media penyimpanan. Setiap alternatif laptop diberikan kode A1 sampai dengan A10. Untuk memudahkan proses perhitungan, maka dibuatlah tabel seperti ini. Jadi penjelasan tabel tabel ini yaitu matriks keputusan pada tabel di samping menunjukkan perbedaan nilai setiap alternatif laptop terhadap masing-masing kriteria. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan digunakan dalam proses normalisasi matriks keputusan sesuai dengan ketentuan metode SAW untuk memperoleh nilai yang sebanding antar kriteria. Kemudian ada rumus normalisasi. Di sini ada 2 rumus, yaitu yang pertama untuk kriteria keuntungan benefit, kemudian ada kriteria biaya cost. Keterangan dari rumus ini yaitu untuk RIJ-nya adalah nilai hasil normalisasi, kemudian XIJ adalah nilai matriks keputusan, kemudian Xmax adalah nilai maksimum pada setiap kriteria, kemudian ada Xmin yaitu nilai minimum pada setiap kriteria. Dengan demikian, RIJ merupakan nilai hasil normalisasi dari alternatif ke I pada kriteria ke J, sedangkan XIJ menyatakan nilai awal alternatif ke I pada kriteria ke J, nilai Xmax.
digunakan sebagai nilai maksimal pada masing-masing kriteria keuntungan. Sementara X-min merupakan nilai minimum pada kriteria biaya yang digunakan dalam proses normalisasi metode Simple Additive Weighting SAW. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi manual A1. Normalisasi pada alternatif A1 dilakukan untuk menyamakan skala penilaian antar kriteria. Kriteria harga dihitung sebagai kriteria biaya, sedangkan prosesor, RAM, dan penyimpanan dihitung sebagai kriteria keuntungan. Hasil normalisasi A1 selanjutnya digunakan dalam perhitungan nilai preferensi metode SAW. Seperti pada perhitungan A1 Lenovo IdeaPad Slim 314, di sini menghitung harga prosesor, RAM, dan penyimpanan dengan rumus R11, menghitung harga dengan rumus R11 X min nilai alternatif min dibagi X11 dengan hasil 0,73. Lalu ada prosesor dengan rumus R12 sama dengan X12 per X max atau 4/5, hasilnya 0,80. Lalu pada RAM dengan rumus R13 sama dengan X13 dibagi X max dengan hasil 0,60. Lalu penyimpanan R14 sama dengan X14 dibagi X max, nilai maksimum, yaitu dengan hasil 1,00. Begitupun seterusnya. Lalu perhitungan nilai preferensi. Perhitungan nilai preferensi merupakan tahapan lanjutan setelah diperoleh matriks normalisasi. Nilai preferensi digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan setiap alternatif laptop berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan. Metode Simple Additive Weighting atau SAW menghitung nilai preferensi dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Adapun keterangan dari rumus perhitungan nilai preferensi dengan V1 sebagai keterangannya nilai preferensi alternatif ke 1, WJ keterangannya bobot kriteria ke J, RIJ yaitu nilai normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J, dan N itu sebagai jumlah kriteria. Perhitungan nilai preferensi A1 diketahui bobot kriteria. Diketahui kan tadi ya, dengan bobot harga dengan bobot 0,30, lalu prosesor 0,30, RAM 0,20, dan penyimpanan 0,20. Dari hasil nilai normalisasi A1, C1 sama dengan 0,73, C2 0,80, C3 0,60, dan C4 1,00. Perhitungannya sebagai berikut ini dengan rumus FA1 dalam kurung 0,30 dikali 0,73 dan seterusnya seperti ini ya. Dan hasil dari A1 perhitungan nilai preferensi A1 yaitu 0,779. Setelah semua laptop telah diperhitungkan menggunakan metode SAW tadi, maka hasil perangkingan akhir peringkat pertama diperoleh oleh Acer Aspire 3 Slim atau 3 Slim dengan nilai preferensi 0,907, dan yang kedua yaitu HP Pavilion Aero 13 dengan nilai preferensi 0,826. Lalu peringkat 3 ada MSI Modern 14 0,812. Lalu peringkat 4 dengan laptop HP 14 Ryzen 3 0,800 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu diperoleh oleh Asus VivoBook
14 dengan 0,732. Berdasarkan analisis menggunakan metode SAW, Acer Aspire 3 Slim berhasil meraih nilai preferensi tertinggi sebesar 0,907 dengan kinerja unggul dan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa. Laptop ini menjadi rekomendasi terbaik untuk mendukung aktivitas akademis. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun mampu membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan laptop terbaik secara objektif dan sistematis. Proses penilaian dilakukan berdasarkan kriteria harga, prosesor, kapasitas, RAM, dan media penyimpanan, sehingga hasil rekomendasi lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan akademik. Hasil perankingan menunjukkan bahwa Acer Aspire 3 Slim memperoleh nilai preferensi tertinggi, sehingga direkomendasikan sebagai laptop terbaik bagi mahasiswa. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami mengenai materi yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.